Halo semua, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu masih di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 dengan materi hutang piutang melibatkan perusahaan afiliasi, tetapi hutang piutangnya adalah transfer utang tidak langsung. Jadi di video sebelumnya kita sudah mencatat laporan konsolidasi untuk tahun 2011 ya, masih dengan ilustrasi yang sama yang ini ya. Nah, sekarang kita akan mencatat di tahun 2012. Oke, masih sama ya dengan ilustrasi yang ini. Berarti bagaimana kita mencatatnya? Langsung saja kita bahas yang tahun 2012. Nah, kenapa sih ada keterkaitan antara sebenarnya kan sebelum kita sudah jurnal yang 2011 ya, kita sudah buat konsolidasi tahun 2011. Nah, sekarang kita catat yang tahun 2012. Itu ada keterkaitannya karena kenapa? Karena obligasi yang dijual punya jangka waktunya 10 tahun. Berarti setiap tahun ada keterkaitannya. Oke, pertama kita membuat dulu jurnal PT Anak di tahun 2012 ya. Sekarang kita pakai yang tahun 2012, yaitu di mana di tanggal 30 Juni 2012 si PT Anak membayar obligasi. Ya, tahun 2012 ini PT Anak bayar bunga obligasinya ini sudah ke PT Induk. Karena kenapa? Karena obligasi yang dijual ke non-afiliasi di tanggal 31 Desember itu sudah dilunasi oleh PT Induk atau sudah dibeli kembali oleh PT Induk. Maka di tanggal 30 Juni 2012, di sini si PT Anak bayar bunganya ke PT Induk, yaitu dengan menjurnalnya beban bunga senilai 5.900.000 ini dapat dari 10.800.000 dibagi 2. Sebenarnya sudah kita bahas ya. Nah, yang ini kita bahas di video sebelumnya, yaitu 11.800.000, yaitu bunga per tahunnya 10.800.000, 11.800.000 dibagi 2, yaitu 5.900.000. Kenapa dibagi 2? Karena bunganya ini dibayar setahunnya 2 kali. Ya, premi utang obligasi ini 100.000 di debit didapat dari 200.000 ya, amortisasi preminya 200.000 dibagi 2, yaitu senilai 100.000 di debit. Kemudian kas yang dibayar berarti beban bunga yang dibayarnya senilai 6 juta. Oke, kemudian buat lagi jurnal tanggal 31 Desember 2012, ini adalah pembayaran bunga kedua ya di bulan Desember, sama ya berarti bentuk jurnal umumnya dan nominalnya juga sama. Oke, kemudian di akhir Desember ini juga membuat si PT Anak mengumumkan dividen, yaitu dividennya yang diumumkan senilai 40 juta. Ya, berarti kita mencatatnya dividen diumumkan pada kas senilai 40 juta. 40 juta ini tadi sudah tertera di ilustrasi ya angkanya. Oke, kemudian tadi kan kita memposisikan diri kita sebagai PT Anak ya, membuat jurnal sebagai PT Anak. Ya, saya kasih tanda warna hijau ya, tabel warna hijau ini adalah jurnal PT Anak. Nah, bagaimana kalau kita memposisikan kita sebagai PT Induk ya? Nah, kita membuat jurnal sebagai PT Induk. Oke. Nah, pertama kita buat dulu yang tanggal 30 Juni 2012. Kenapa? Karena pada tanggal 30 Juni 2012 ini merupakan di mana si PT Induk menerima bunga dari PT Anak ya, senilai 6 juta. Maka di sini kasnya bertambah senilai 6 juta ya. Karena tanggal 30 Juni ini kan ya, 6 juta ya, bayar 6 juta kasnya. Berarti kasnya bertambah PT Induk senilai 6 juta. Kemudian investasi obligasi PT Anak di debit senilai 500.000. Dapat dari mana sih 500.000? 1 juta dibagi 2. 1 juta itu apa gitu ya? Nah, 1 juta itu merupakan tadi kan pembagian ya. Jadi seperti ini. Oke, ini saya catat dulu. Kita menghitung dulu ya nilai obligasinya ya. Nah, nilai obligasinya itu tadi nilai obligasi yang diterbitkan kan 102 juta. Kemudian amortisasi premi tahun 2011 kan sudah dibayarkan 200.000. Berarti kan nilai obligasinya yaitu 101.800. Maka tadi ada sudah kita bahas sebenarnya ini di video sebelumnya ya, berarti ada keuntungannya yaitu senilai 10.800.000. Nah, sebenarnya 10.800.000 ini bisa kita pecah ya. Kita pecah merupakan 9 juta sama 1.800.000. Dapat dari mana ini 9 juta? 9 juta ini dapat dari 100 juta ya, dikurangi 12 juta, 102 juta ini adalah di mana obligasi dijual ke non-afiliasi senilai 102 juta, kemudian sudah dibayar bunganya tahun 2011 yaitu 12 juta, ya dibagi jadikan hasilnya 90 juta, 90 juta dibagi 10 tahun, yaitu berarti 9 juta, ini bukan 10 tahun ya, tapi sudah 9 tahun ya, karena kan 2011 sudah lewat ya, berarti 102 juta dikurangi 12 juta,
Ya, 12 juta ini adalah bunga yang sudah dibayar di tahun 2011. Nah, dibaginya 9 tahun. Karena kenapa? Karena kan 2011 sudah terlewat ya, berarti sudah setahun sudah melewati, berarti tinggal 9 tahun. Hasilnya 90 juta dibagi 9 tahun, yaitu 9 juta. Kemudian harga obligasinya di sini adalah 1.800.000. 1.800.000 merupakan dapat dari 2 juta. 2 juta ini merupakan selisih tadi ya, amortisasi. 2 juta ini merupakan tadi amortisasi dari premi ya, amortisasi premi yaitu 102 juta dikurangi 100 juta ya, 102 juta harga yang dijual ke non afiliasi dikurangi 100 juta harga nominal, ketemu 2 juta dikurangi 200.000. 200.000 ini adalah amortisasi premi di tahun 2011, yaitu ketemu 1.800.000. Berarti keuntungannya 10.800.000. Jadi 10.800.000 itu kalau dipecah sebenarnya dari 9 juta dan 1.800.000. Nah, oke, berarti dari sini ya. Jadi pada setiap tahun setelah tahun 2011, PT Induk dan PT Andak mengakui sebagian keuntungan konstruktif seiring dengan amortisasi diskonto dari investasi obligasi dan premi dari utang obligasi. Nah, berarti ini kalau diskonto tadi 9 juta, yang ini ya, 9 juta dibagi 9 tahun, berarti setahunnya 1 juta ya untuk amortisasi atas diskonto investasi PT Induk ya. Kemudian amortisasi atas premi investasi PT Anak yaitu 1.800.000 dibagi 9 tahun ya. Yang ini 1.800.000 ini dibagi 9 tahun ya, karena waktunya tinggal 9 tahun berarti senilai 200.000. Maka di sini peningkatan tahun dalam laba gabungan adalah senilai 1.200.000. Oke, kita balik lagi ke jurnal umumnya PT Induk. Jadi investasi obligasi PT Anak 500.000 ini merupakan dari 1 juta yang ini ya, yang amortisasi atas diskonto 1 juta ini dibagi 2 ya, karena dibayar 2 kali. Nah, kita mencatatnya adalah investasi obligasi PT Induk senilai 500.000. Nah, pendapatan bunganya berarti 6.500.000 di kredit. Nah, untuk yang pembayaran bunga di tanggal 31 Desember 2012 itu sama ya, seperti yang 30 Juni 2012. Oke. Kemudian tanggal 31 Desember ini si Anak tadi mengumumkan ada dividen senilai 40 juta. Nah, berarti si Induk dapat nih dividen nih. Dapatnya 80% dari 40 juta, yaitu senilai 32 juta. Maka si Induk mencatatnya kas pada investasi saham PT Anak senilai 32 juta. 32 juta ini dapat dari 80% kali 40 juta. 40 juta ini kan tadi dividen yang diumumkan. Oke, kemudian di akhir tahun juga dikatakan bahwa si PT Anak ini mendapatkan laba ya. Maka si PT Induk mencatat bahwa ada investasi saham PT Anak senilai 60 juta pada pendapatan dari PT Anak senilai 60 juta. 60 juta dapat dari mana sih Bu? Tadi di ilustrasi sudah dikasih tahu. Nih ya. Oke, 60 juta PT Anak ya. Oke. Di sini PT Anak memperoleh laba bersih ya senilai 75%. 75 juta di tahun 2012. Berarti tinggal kita kalikan aja 80% kali 75 juta yaitu 60 juta. Jadi 60 juta ini didapat dari 80% karena si Induk ini punya saham 80% kepada Anak dikali 75 juta. 75 juta ini adalah keterangan bahwa PT Anak mendapatkan laba di tahun 2012. Oke. Nah, berarti PT Induk memperoleh pendapatan bunga 13 juta. Artinya PT Induk dapat bunga nih senilai 13 juta pendapatan bunga selain laba operasi terpisahnya yaitu senilai 160 juta di tahun 2012. Tadi kan di ilustrasi dikatakan bahwa di sini dikatakan bahwa nah ini ya di nomor 6 ini ya, PT Induk memperoleh laba bersih di tahun 2012-nya itu senilai 160 juta. Selain mendapatkan laba bersih 160 juta, PT Induk juga mendapatkan pendapatan bunga senilai 13 juta ya dari amortisasi. Pendapatan bunga dari obligasi ya. Oke, setelah kita membuat jurnal PT Induk, berikutnya kita menghitung keuntungan pelunasan konstruktif obligasi. Nah, tadi kita sudah hitung ya, kita menghitung nilai obligasi dulu ya. Jadi di tahun 2000 nilai obligasi 31 Desember 2011 adalah 101.800.000 ya, didapat dari 102 juta dikurangi 200.000. 102 juta ini merupakan obligasi yang dibeli oleh perusahaan non afiliasi. Kemudian sudah dibayar 200.000 ya. Amortisasi preminya maksudnya sudah dikurangi amortisasi premi yaitu senilai 200.000.
200.000 ini didapat dari 102 juta dikurangi 100 juta dibagi 10. 102 juta ini adalah di mana harga yang dibeli oleh perusahaan non-afiliasi, 100 juta ini adalah harga nominalnya, 10 tahun adalah jangka waktunya. Oke, berarti nilai buku obligasi 31 Desembernya adalah 100.800.000. Nah, harga obligasi yang dibeli PT Induk yaitu tadi 91 juta. Artinya PT Induk mendapatkan keuntungan senilai 10.800.000. Nah, total keuntungan pelunasan konstruktif obligasi 10.800.000 ini kalau dipecah, sebenarnya ini merupakan amortisasi deinvestasi obligasi Induk senilai 9 juta dan harga obligasi yang dibeli PT Induk senilai 1.800.000. Ya, kalau dipecah, jadi totalnya 10.800.000. 9 juta ini dapat dari mana sih, Bu? 9 juta merupakan dapat dari, tadi kan 102 juta ini adalah harga obligasi yang dibeli oleh si perusahaan non-afiliasi. Dikurangi sama bunganya. Bunganya setahun 12 juta kan ya. Sudah dibayar, berarti kan tinggal 90 juta. 90 juta ini dibagi 9 tahun. Kenapa dibagi 9 tahun? Karena kan tadi 2011 sudah terlewat ya. Jadi tinggal 10 tahun dikurangi 1 tahun, berarti tinggal 9 tahun. Ya, nah 1.800.000 ini didapat dari 2 juta. 2 juta ini apa sih? 2 juta ini tadi adalah selisih. Ya, selisih dari 100 atau disebut amortisasi premi ya. Jadi 2 juta ini merupakan selisih ya. Selisih dari 100 juta atau 102 juta, yaitu harga obligasi yang dibeli oleh non-afiliasi dikurangi 100 juta nilai nominal dari obligasi tersebut. Jadi 2 juta dikurangi 200.000. Nah, 200.000 ini adalah amortisasi preminya ya. Amortisasi preminya tadi 200.000 dapat dari mana sih? Ya tadi yang ini. 102 juta dikurangi 100 juta dibagi 10 yaitu 200.000. Jadi 2 juta dikurangi 200.000 yaitu 1.800.000 kita catat sebagai harga obligasi yang dibeli oleh PT Induk. Oke. Setelah itu kita cari ya, pada setiap tahun setelah tahun 2011 PT Induk dan PT Anak mengakui sebagian keuntungan konstruktif seiring dengan amortisasi diskonto dan dari investasi obligasi premi dari utang obligasi. Oke. Nah, 9 juta ini karena tinggal 9 tahun berarti kita bagi ya. Jadi amortisasi per tahunnya, amortisasi atas diskonto investasi PT Induk per tahunnya yaitu 9 juta dibagi 9 tahun. Itu 1 juta. 9 juta dapat dari sini ya. Nah, amortisasi atas premi investasi PT Anak ya, itu 1.800.000 dibagi 9 tahun. Ya, ketemu 200.000. Berarti peningkatan tahunan dalam laba gabungan perusahaan adalah 1.200.000. Maka kesimpulannya, oleh karena itu, keuntungan pelunasan konstruktif obligasi sebesar 10.800.000 yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi, diakui dalam pembukuan PT Induk dan PT Anak sebesar 1.200.000 setiap tahunnya. Ya, sebenarnya 1 juta, jadi 10.800.000 untuk pelunasan konstruktif ya, yang ini. Nah, nanti setiap tahunnya kita akui menjadi 1.200.000 ya. Oke. Selama 9 tahun sisa umur obligasi ya, kan berarti kan sisa umurnya tinggal 9 tahun karena 2011 sudah terlewati, sudah kita catat. Nah, PT Induk dan PT Anak akan mengakui seluruh keuntungannya yaitu sebesar 10.800 dapat dari 1.200.000 dikali 9 tahun. Oke. Berikut, setelah itu kita menghitung akun investasi tahun 2012 ya. Oke, kita hitung akun investasinya. Pertama, biaya perolehannya adalah 240 juta. Dapat dari mana ini 240 juta? Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Ini merupakan 80% kepemilikan Induk dikali 300 juta. Yaitu 240 juta. 300 juta itu adalah labanya, saham biasanya 200 juta ditambah labanya tadi 100 juta. Berarti 300 juta kan ya. 80% dari 300 juta yaitu 240 juta. Ya. Kemudian kita catat akrual ekuitas tahun 2011-nya. Di sini akrual ekuitas tahun 2011-nya pertama senilai 40 juta dapat dari mana? Kan tadi ekuitasnya atau keuntungannya 50 juta, ini ada di ilustrasi ya. Nah, di sini nih. Laba bersih 50 juta, berarti 80%-nya 40 juta ya. Kemudian kita catat lagi dividen tahun 2011. Dividen tahun 2011-nya tadi 30 juta ya, 80%-nya berarti 24 juta. Maka di sini saldo ekuitas 31 Desembernya 256 juta. Oke,
Kemudian bagaimana tahun 2012? Kita catat yang tahun 2012 aktual ekuitasnya, yaitu tadi kan keuntungannya di tahun 2012 itu 75 juta ya, karena kita punya saham 80%, si induk punya saham 80%, berarti dikalikan 80%. 75 juta dikali 80% yaitu 60 juta. Ya. Kemudian kita catat dividen tahun 2012. Dividen tahun 2012 itu tadi diumumkan senilai 40 juta. Nah, 80%-nya berarti 32 juta. Maka saldo ekuitasnya di tahun 2012 yaitu senilai 256 ya, ditambah 60 juta dikurangi 32 juta, yaitu 284 juta. Nah, baru kita membuat jurnal eliminasi. Pertama kita ringkas dulu ya, ini udah saya buat ya, langsung saja kita masukkan dengan cara yang sebelumnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, nah ini sudah ketemu, baru kita bikin eliminasi. Dimana kalau kita bikin eliminasi, yang posisi debit kita kreditkan, yang posisi kredit kita debitkan. Ya, karena mau kita eliminasi. Oke, berarti pertama kita eliminasikan dulu pendapatan dari anak, PT anak. Nah, pendapatan dari PT anak, tadi pendapatan dari PT anak kan 60 juta. Ya, yang ini berarti nih 60 juta ya. Berarti posisi di kredit kita taruh di debit. Kemudian dividen diumumkan 32 juta ya. Nah, ini kita posisikan dia di kredit. Kemudian investasi saham PT anak 28 juta ya. Kita posisikan dia di kredit. Ya, karena ini di debit ya. Oke. Nah, ini karena pendapatan, eliminasi pendapatan dari perusahaan PT anak kan ada yang minoritas, berarti harus kita catat juga nih yang minoritas ya. Nah, pendapatan minoritas kita catat 14.760. Dapat dari mana sih 14.760? Itu dapat dari 14.760 dapat dari 75 juta. Tadi keuntungan laba tahun 2012 dikurangi 1.200.000 dikali 20%. 1.200.000 itu tadi apa? 1.200.000 tadi sudah kita bahas ya. Di sini ini merupakan peningkatan tahun atau laba gabungan perusahaan 1.200.000 ya, dikali 20%, karena dia saham minoritasnya 20%. Jadi ketemu 14.760. Dividen yang diumumkan dia di sini 8 juta, dapat dari mana? 20% dikali 40 juta. Karena tadi dividen diumumkan senilai 40 juta di tahun 2012, maka yang minoritasnya 20% kali 40 juta yaitu senilai 8 juta. Kepemilikan minoritasnya berarti 6.760. Yaitu didapat dari 6.760 didapat dari 14.060 yang ini dikurangi 8 juta. Oke. Setelah kita eliminasi pendapatan dari PT anak ya, berikutnya kita mengeliminasi investasi awal ya. Investasi awal ya, tadi sudah kita eliminasi. Nah, saham biasanya 200 juta ya. Nah, saldo laba 1 Januarinya bukan 100 juta lagi, tapi sudah 120 juta. Kenapa? Karena kan kita ambil yang di tahun 2011. Kalau sebelumnya tahun 2011 kan di sini 100 juta nih. Karena kita ambil di tahun yang sebelumnya, gitu, di neraca tahun sebelumnya. Itu tahun 2010. Kalau ini karena kita mencatat tahun 2012, berarti kita ambil saldo labanya yang 120 juta di tahun 2011 ya. Di sini ada nih ya, coba kita lihat. Nah, ini ya, laporan perubahan modal di tahun 2011 ya. Ini tahun 2011. Berarti kalau kita mencatat tahun 2012, kita ambil laba 1 Januarinya yang ini. Ya. Oke, 120 juta. Nah, ini. Maka investasi saham PT anak kan 80% dari 200 juta ditambah 120 juta, yaitu 256 juta. Atau investasi PT saham 256 juta ini juga bisa kita ambil dari sini. Nah, dari sini nih saldo ekuitas 31 Desember. Atau bisa juga 200 juta ditambah 120 juta kali 80%. Yaitu 256 juta. Minoritasnya berarti 200 juta ditambah 120 juta kali 20%, yaitu 64 juta. Oke. Kemudian kita catat eliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan ya. Nah, pertama, utang obligasinya adalah 100 juta. 100 juta ini adalah nilai nominal dari obligasi. Ya, kemudian premi utang obligasi di debit 1.600.000. Itu dapat dari mana 1.600.000? Ini 1.600.000 merupakan
Sebentar nah 1.600.000 merupakan 2 juta dikurangi 200.000. 2 juta itu tadi apa? 2 juta itu merupakan apa namanya? Selisih yang ini ya. Sebentar saya buka dulu. Nah, oke, 2 juta itu sorry. Nah, ini kan berarti kan 1.600.000, 2 juta. 2 juta itu kan merupakan selisih dari 102 juta ya dikurangi 100 juta. 102 juta adalah harga obligasi yang dijual ke non afiliasi dikurangi 100 juta harga nominal ketemu 2 juta. Dikurangi 200.000 yang di tahun 2011 dikurangi lagi 2012 200.000. Maka premi utang obligasinya yaitu 1.600.000 ya. 200.000 berarti yang ini nih. Nah, ini nih. Nah, ini. Nih, 200.000 di tahun 2011 dan di tahun 2012 dikurangi lagi. Ya, 200.000. Jadi tinggal preminya tinggal 1.600.000. Pendapatan bunga 13 juta, ini didapat dari 100 juta. 100 juta harga nominal dikali 12 juta, berarti kan bunganya 12 juta ya, ditambah 1 juta ya. 1 juta itu apa? Tadi 1 juta ini merupakan yang tadi 9 juta dibagi yang ini 9 juta dibagi 9 tahun, yaitu amortisasi atas diskonto. Jadi yang 1 juta adalah amortisasi atas diskonto, kalau yang 200.000 amortisasi atas premi investasi. Ya. Berarti ketemu 13 juta, kemudian investasi obligasi PT Anak menjadi 92 juta. Ya, karena ada tadi amortisasi diskontonya senilai 1 juta. Berarti 91 juta ditambah 1 juta. Beban bunga 11.800.000 yaitu dapat dari 100 juta dikali 12%, yaitu 12 juta dikurangi 200.000 karena sudah dibayar ya. 200.000-nya di tahun sebelumnya, berarti 11.800.000 ya. Saldo laba Januarinya 8.640 dapat dari 10.800 kali 80%. Kepemilikan minoritasnya dapat 2.160 dapat dari 10.800 kali 20%. Oke. Nah, baru kita buat laporan kertas kerja laporan konsolidasi ada 3 ya. Ada kertas kerja untuk laporan laba rugi, kertas kerja untuk laporan perubahan modal, kertas kerja untuk laporan neraca. Ya, oke. Nah, ini berarti tinggal kita pindahkan saja nih. Ya. Kita pindahkan saja ke jurnal eliminasi ini. Jadi yang ini yang saya kasih warna kuning. Oke. Nah, ini tinggal kita pindahkan ke jurnal eliminasi yang ini. Nah, ini sudah saya pindahkan ya ke kertas kerja jurnal eliminasi. Baru kita bikin kertas kerja konsolidasinya yang ini ya. Tinggal kita jumlah, kalau ada eliminasi tinggal kita kurang. Oke. Nah, ketemu laba ruginya, laba rugi konsolidasinya berarti 232.40.000. Nah, berarti perubahan modalnya modal akhir 31 Desembernya 600.680. Ingat ini 232 ini diambil dari sini ya. Nah, kemudian untuk neracanya debit asetnya, aset konsolidasinya 204.13.600, utang tambah modalnya 2.413.600.000 ya. Dan ini tolong diingat untuk modal 31 Desembernya 600.680 ini diambil dari sini. Oke, nah selesai. Baru kita membuat laba bersih konsolidasi ya. Di sini 173 dapat dari 160 kan labanya ditambah 13 juta itu pendapatan bunga. Ya, kemudian bagian PT Induk atas PT Laba yaitu laba bersih PT Anak 75 juta. Tadi ada amortisasi untuk diskonto obligasinya 1 juta, amortisasi untuk premi obligasinya 200.000. Berarti laba direalisasikan PT Anak 73.800. Nah, bagian proporsionalnya PT Induk 80%. Berarti senilai 59.040. Maka laba bersih konsolidasi tahun 2012 ya, ini tahun 2012 yaitu senilai 232.040.000. Nah, berarti kita analisis bahwa laba bersih konsolidasi lebih besar sebesar senilai 8.640 ya. Yaitu dibandingkan dengan PT Induk apabila tidak membeli obligasi. Sorry, ini nggak usah kita analisis ya. Ini yang sebelumnya gitu ya. Oke.
Nah, untuk laporan perubahan modal juga tinggal kita posting aja dari kertas kerja laporan perubahan modal yang ini ya. Yang ini nih, kita pindahkan ke sini. Nah, begitu juga dengan yang neracanya. Nah, total aset dan total liabilitas tambah ekuitas harus balance. Nah, biasanya ada kesalahan, suka salah di sini nih. Modal akhir 31 Desember kita ambil yang ini. Jangan ambil dari penjumlahan yang di kertas kerja, tapi dari laporan perubahan modal konsolidasi yang 31 Desember. Oke, nah bagaimana di tahun berikutnya? Tadi kan 2011 sudah, 2012 sudah, nah sekarang 2013. Kita buat eliminasi tahun 2013. Pertama kita catat dulu, keuntungan pelunasan konstruktif obligasi kan tadi 10.800.000 ya. Oke, keuntungan pelunasan obligasi yang diakui oleh afiliasi pada tahun 2012 yaitu amortisasi diskonto obligasi PT Induknya 1 juta. Kemudian amortisasi premi obligasi PT Anaknya 200.000. Berarti total keuntungan yang diakui di afiliasinya 1.200.000. Berarti keuntungan pelunasan obligasi yang belum diakui di 1 Januari 2013 yaitu 9.600.000. Maka kita membuat eliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan di tahun 2013, yaitu utang obligasinya 100 juta, ini adalah nilai nominalnya. Kemudian premi utang obligasinya 1.400.000. 1.400.000 dapat dari mana? 2 juta dikurangi 200, dikurangi 200, dikurangi 200. 200 ini tadi amortisasi premi obligasi ya. Sedangkan 2 juta ini adalah selisih dari 102 juta dikurangi 100 juta. 102 juta adalah harga yang dibeli oleh perusahaan non-afiliasi, 100 juta itu adalah harga nominalnya. Oke, pendapatan bunganya 13 juta, ya 13 juta dapat dari 100 juta kali 12% ditambah 1 juta, yaitu 13 juta. Investasi obligasinya 93 juta, yaitu dapat dari 91 juta, ya ditambah 1 juta, ya 1 juta itu tadi adalah diskonto PT Induk ya, amortisasi diskonto PT Induk, ditambah lagi 1 juta, ditambah lagi 1 juta, jadi nominalnya 93 juta, ya. Kemudian beban bunganya 11.800.000 dapat dari mana? 100 juta dikali 12% dikurangi 200.000. Itu 11.800.000 dikurangi premi obligasi ya. 200.000 ini merupakan premi obligasi. Kemudian saldo laba 1 Januarinya 7680 dapat dari 10.800.000 dikurangi 1.200.000 berarti 9.600.000 ini dikali 80%-nya yaitu 7680. Kepemilikan minoritas 1920 didapat dari 20% dikali 9.600.000. 9.600.000 ini merupakan selisih dari 10.800.000 dikurangi 1.200.000. Oke, ini selesai untuk pencatatan jurnal eliminasi. Yang ini jurnal eliminasi di tahun 2013. Ya, sedangkan tadi kita sebelumnya sudah kita bahas sampai dengan laporan konsolidasi untuk tahun 2012 untuk transaksi hutang piutang antar perusahaan afiliasi, yaitu hutang tidak langsung atau indirect intercompany. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.